Dengan podcast Cerita Sejarah, di mana tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna soal perjalanan bangsa. Hari ini kita bakal bahas salah satu organisasi legendaris yang jadi titik awal kebangkitan nasional, yaitu Sarekat Islam. Udah hadir bersama kita sejarawan yang super asik kalau cerita sejarah, yaitu Yosef. Halo Yosef. Halo juga Sesa. Halo juga sobat sejarah. Wah, topik hari ini seru banget. Dari pasar batik bisa nyambung ke perjuangan kemerdekaan loh. Kita mulai dari awal banget nih Yosef. Waktu Sarekat Islam muncul, itu Indonesia kayak apa sih kondisinya? Kondisinya. Kalau itu kita mundur ke awal abad ke-20 ya, sekitar 1900-an. Kehidupan rakyat pribumi itu di bawah kolonial Belanda itu berat banget. Perdagangan pribumi telah bersaing sama perdagangan Tionghoa yang dapat perlindungan dari Belanda. Apalagi di Solo ya, pusat batik perdagangan kecil susah banget berkembang. Dari situlah muncul sosok Haji Salamudi, pedagang batik yang punya ide sederhana tapi revolusioner. Kalau kita susah sendiri, kenapa nggak bersatu? Akhirnya tahun 1905 lahirlah Sarekat Dagang Islam (SDI) di Solo. Oh, jadi awalnya masih ada kata dagangnya ya? Bukan langsung Sarekat Islam gitu? Karena kita selama ini kan taunya Sarekat Islam. Betul juga Sesa, fokusnya waktu itu ekonomi biar pedagang muslim bisa saling bantu bersaing sehat. Tapi sering waktu berkembang jadi lebih luas, masuk gagasan sosial, pendidikan, bahkan politik. Dan di seluruh muncul nama-nama besar seperti HOS Djoko Srominoto dan Tirto Adi Soedjo yang mengubah arah organisasi ini. Oke, kalau misalkan Sarekat Dagang Islam ini, kapan sih berubahnya jadi Sarekat Islam ya, Seth? Itu tahun 1912 ketika Sarekat Dagang Islam resmi berubah jadi Sarekat Islam atau SI ya sebagai singkatannya. Perubahan ini juga menandai perluasan visi dari ekonomi menuju perjuangan sosial dan politik. Dan menariknya pada 14 September 1912 si SI ini diakui secara resmi oleh pemerintah kolonial ya Belanda. Jadi mereka bisa bergerak legal meski diawasi ketat. Berarti mulai dikenal luas dong ya Sarekat Islam ini? Iya, Sisa. Dalam beberapa tahun saja, SI punya cabang di mana-mana, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, sampai hingga Sumatera. Jumlah anggotanya luar biasa, mencapai 2 juta orang puncak kejayaannya. Bayangin, zaman belum ada media sosial, tapi SI bisa viral ke seluruh Nusantara. Mereka pakai kekuatan khotbah, rapat umum, dan jaringan karena keren banget untuk ukuran masa itu. Nah, kalau tadi kita ngomongin perjalanan dari Sarekat Dagang Islam ke Sarekat Islam, sekarang kita mau coba ngulik tentang gagasan dan tujuan dari Sarekat Islam ini. Kalau misalkan dari segi ide dan tujuan, apa yang bikin Sarekat Islam ini berbeda sih dari organisasi lain saat itu? Oke Sesa, yang paling khas dari SI ini ya adalah keberaniannya menyatukan agama, ekonomi, dan politik. Di Kongres 1916 di daerah Bandung, mereka menuntut self-benstuur, artinya pemerintah sendiri itu pertama kalinya rakyat pribumi berani ngomong soal kemerdekaan secara terbuka ya. Selain itu, SI juga
menanamkan nilai Islam universal, kejujuran, persaudaraan, dan keadilan. Mereka mau nunjukin bahwa Islam bukan penghambat kemajuan, justru fondasi moral perjuangan bangsa. Dan jangan lupa di rumah Djoko Sromitoto lahirlah Soekarno, Semoen, dan Kartsuwiryo. Rumah tuh kayak inkubator pemimpin bangsa. Tuh. Tapi nih yang saya dengar ya, Syarikat Islam ini sempat pecah gitu, gara-gara pengaruh ide kiri. Itu apa sih maksudnya? Betul banget sih, sekitar tahun 1917 sampai 1921 muncul pengaruh organisasi sosialis komunis Belanda bernama PSDV. Beberapa anggota muda SI seperti Semoen dan Darsono mulai membangun gagasan perjuangan kelas. Akhirnya Syarikat Islam atau SI ini terbelah jadi dua. SI putih dipimpin Djoko Sromitoto dan Agus Salim tetap berlandaskan Islam, dan SI merah ini cenderung ke kiri dan revolusioner. Pada Kongres 1921, SI akhirnya melarang keanggotaan Belanda yang ikut Partai Komunis harus keluar. Dari situlah SI merah pecah dan kemudian bergabung ke PKI. Wah, berarti namanya konflik ideologi ya itu? Ya, betul banget Ustaz. Tapi justru dari situ Syarikat Islam mempertegas jati dirinya, gerakan Islam nasionalis yang damai tapi tetap tegas menuntut keadilan sosial. Nah, salah satu yang sering banget bikin orang-orang itu kayak bingung dan mungkin salah-salah juga nih, kayak mungkin aku dan teman-teman yang lagi nonton, Syarikat Islam ini kooperatif atau non kooperatif terhadap Belanda? Oh, awalnya kooperatif, artinya mau berdialog lewat jalur hukum kolonial. Tapi setelah berkali-kali dikecewakan, Syarikat Islam berubah haluan. Sekitar 1927, Syarikat Islam membentuk Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII dan bersikap non-kooperatif, menolak kerja sama dengan Belanda. Namun bedanya mereka tetap menolak kekerasan. Perjuangan Syarikat Islam selalu dijaga dalam koridor moral dan etika Islam. Jadi Syarikat Islam ini salah satu organisasi yang merubah atau membelokkan diri gitu ya, dari yang awalnya kooperatif jadi non kooperatif. Nah, kalau tadi kita ngomongin kooperatif dan non kooperatif, sekarang aku juga mau nanya nih, kalau kita lihat sekarang apa sih warisan terbesar dari Syarikat Islam gitu? Oh, ada 4 hal besar Sesa. Yang pertama tuh ada kesadaran politik rakyat. Syarikat Islam ngajarin rakyat kecil buat sadar haknya. Dan yang kedua, model organisasi modern. Syarikat Islam pakai struktur jelas, ada kongres dan aturan organisasi. Dan yang ketiga, etika perjuangan. Nilai-nilai Islam jadi landasan moral. Nah, yang terakhir itu yang keempat, solidaritas ekonomi, konsep tolong menolong. Syarikat Islam ini menginspirasi ekonomi kerakyatan Indonesia. Tokoh seperti Muhammad Hatta bahkan banyak terinspirasi dari sistem ekonomi kreatif Syarikat Islam. Nah, mengingat zaman sekarang itu kan udah zaman digital banget ya. Ya, betul. Terus kita juga menggunakan gadget, menggunakan media sosial jor-joran banget. Ya. Kalau misalkan Syarikat Islam itu masih eksis di zaman digital, zaman sekarang, kira-kira jadi kayak apa ya? Menarik juga tuh. Mungkin jadi gerakan sosial ekonomi Islam, Syarikat Startup Islam. Misalnya tetap membawa semangat kemandirian tetapi lewat teknologi dan kolaborasi. Yang penting nilai dasarnya tuh nggak berubah, keadilan, persaudaraan, dan kemandirian umat. Wah, luar biasa banget ya. Dari pasar batik di Laweyan, Syarikat Islam bisa menyalakan api kesadaran nasional. Terima kasih banyak ya, saya udah berbagi insight sejarahnya. Sama-sama Sesa, semoga sejarah nggak cuma jadi hafalan, tapi jadi inspirasi untuk berjuang dengan cara kita sendiri hari ini. Amin. Thank you ya Sep atas cerita-ceritanya dari Syarikat Islam. Sampai jumpa juga. Dan seperti biasa, kenali sejarahmu, cintai bangsamu. Salam Just Hera.